Kalau ada mahasiswa ingin tanya, sebaiknya saya mulai baca buku apa? Nah itu saya bisa jawab, tapi walaupun itu bukan buku favorit saya, tapi saya tahu dia akan membantu. Misalnya, Anda jadi mahasiswa filsafat, atau mahasiswa sosiologi, mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, mahasiswa apa aja. Mahasiswa semester 1 dalam mata kuliah apa aja sebaiknya membaca buku. Membutuhkan kecantikan daripada kepintaran, makanya lebih banyak, makanya yang di survei mereka berarti lebih bagus, lebih hidup ini kalau dijadikan, diperbanyak klinik kecantikan daripada toko buku sebagai klinik otak lah kita bilang. Jangan sampai akhir itu bisa kita tangkap pesan daripada si penulis, dia tentang menceritakan tentang apa di dalam buku itu. Tapi kalau terkait informasi-informasi yang beredar, apa yang kejadian setiap hari, saya sudah mulai beralih ke yang online. Ke yang PDF. Bisa share PDF, bisa share ini, tapi menurutku bukan itu. Nanti alasannya bukan karena memang tidak mau beli buku, memang karena tidak suka baca. Apa pesan yang bisa menyampaikan supaya teman-teman kita per hari ini, baik yang siswa ataupun yang mahasiswa lah kita bilang, untuk pentingnya soal buku ini? Ya teman-teman sahabat Piramida Podcast, hari ini kita hadir dengan nuansa yang berbeda mungkin dari yang sebelumnya. Ini kita hadirkan dua narasumber, ya mungkin bisa juga lah tiga, ikut saya sendiri ya kan. Ini kita membahas seputar buku. Nah ini buku ini ada yang mengatakan tak lama lagi akan hilang gitu ya, tak lama lagi akan hilang. Jadi dengan peralihan kondisi teknologi sekarang, orang sudah mulai pakai bentuk PDF ataupun juga bentuk digital lah gitu ya. Nah yang kita hadirkan ini teman-teman sebagai narasumber kita ada Dr. Bismar Siboya, ini selaku akademisi, dan juga ada Bang Goklip Manurung. Bang Goklip Manurung ini ya cukup kita tahu lah juga banyak dan pengalaman-pengalaman untuk membaca buku gitu ya. Nah, kita pertama masuk ke Bung Bismar. Kalau Bang Bismar lihatlah kondisi sekarang, produksi buku ini sudah menurun atau sebenarnya masih terus juga diproduksi, dan situasi peminatnya gimana menurut Abang? Di skala nasional ya? Ya skala nasional. Bukan di kota kita ini aja. Iya. Jadi memang produksi buku karena memang dia teknologi sudah canggih, menurun produksinya. Produksi menurun ya? Produksi cetakan bukunya menurun karena sudah berganti dengan e-book sama PDF ya. Jadi di beberapa kampus justru dia kan nggak lagi pakai buku belajarnya, udah pakai e-book, udah pakai digital book ya. Nah tapi sebenarnya penulis buku masih banyak. Penulis buku masih banyak tapi tidak dicetak. Wujudnya dia yang berbeda. Penulisnya masih tetap banyak ya? Iya, wujudnya yang berbeda. Tapi banyaknya produksi buku menurutku tidak berbanding lurus dengan peminatnya. Oh gitu. Nah, misalnya kurangnya, misalnya contoh kemarin pernah kita kasih contoh di Siantar. Di Siantar itu kan toko buku yang besar itu cuma satu, yang lainnya toko-toko buku kecil. Iya. Lebih banyak klinik kecantikan daripada toko buku. Jadi para pebisnis juga kan melihat itu. Sebenarnya yang dilihatnya warga ini lebih cenderung membutuhkan kecantikan daripada kepintaran, makanya lebih banyak, makanya yang di survei mereka berarti lebih bagus, lebih hidup ini kalau dijadikan, diperbanyak klinik kecantikan daripada toko buku sebagai klinik otak lah kita bilang ya. Nah tapi menurutku penulis buku tetap banyak, produksi buku tetap banyak tapi tidak dicetak. Bukan berarti juga setelah dibuat bentuk PDF, mungkin kalau dulu alasannya wah buku mahal, buku ini. Nah bisa mungkin nanti kita survei nanti bahwa orang yang mendownload buku itu, buku digital, PDF juga nggak banyak. Memang minat baca juga berkurang. Minat bacanya yang berkurang. Ya? Nah kalau Bang Goklip ini, pasti generasi Abang berbeda dengan kami. Pasti. Gitu ya. Maksudnya beradaptasi dengan situasi sekarang bukan hanya soal buku, bahkan soal koran gitu ya, yang langsung dalam bentuk kertas gitu. Gimana situasinya Abang lihat? Masih nggak Abang membaca dalam bentuk teks buku? Atau
satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak saya. Sebenarnya sekarang sudah mulai juga masuk ke PDF gitu. Terkait persoalan ini kan berbicara tentang supply demand buku ini ya. Iya. Tadi kalau Bung Bisar mengatakan penulis buku masih banyak, walaupun dalam bentuk misalnya sudah melalui perkembangan teknologi melalui e-book, PDF, yang cetaknya berkurang. Ya sah-sah saja sih selagi para penulis-penulis buku itu tetap mengeluarkan ide-idenya dalam bentuk tulisan, ya kan? Kalau bagi saya sih ada sifat, ya boleh aku bilang Genji lah ya. Iya. Ya hanya ingin Genji dan Gen Alpha lah sekarang. Genji dan Gen Alpha. hanya ingin apa namanya? Kesimpulannya aja. Hanya minat baca di Indonesia karena budaya Indonesia yang didominasi oleh budaya tutur. Sementara pengaruh internet juga turut mempengaruhi minat baca di Indonesia, di mana lebih dari 130 juta warga Indonesia tercatat sebagai pengguna internet aktif. Perpustakaan Nasional pun menghadirkan lebih dari 125.000 buku elektronik sebagai tambahan koleksinya. Pemerintah juga mulai menambah berbagai fasilitas pendukung lainnya pada seluruh perpustakaan di Indonesia guna menarik minat masyarakat untuk berlibur ke perpustakaan. Sementara, perpustakaan keliling di sejumlah daerah di Indonesia juga ditambah untuk makin menumbuhkan minat baca pada anak. Ya. Intinya, kalau dibilang juga intinya sebenarnya membaca buku, sebuah tulisan karangan buku yang lebih efektif itu kan membaca awal sampai akhir itu. Iya. Sehingga kita paham pesan buku itu apa persoalan yang terjadi yang ingin diterangkan oleh buku itu. Kalau di generasi saya, setiap mahasiswa aktivis wajib punya buku. Wajib punya buku ya? Wajib punya buku karena dalam bentuk buku itulah dari awal, pertengahan sampai akhir itu bisa kita tangkap pesan daripada si penulis, dia menceritakan tentang apa di dalam buku itu. Tapi kalau terkait informasi-informasi yang beredar, apa yang kejadian setiap hari, saya sudah mulai beralih ke yang online. Ke yang online ya? Karena kalau saya tunggu cetaknya, saya ketinggalan informasi itu. Kalau online kan apa kejadian sekarang kan langsung update itu. Tapi kan kalau semakin banyak buku dicetak mah, semakin banyak juga pohon yang ditebang. Nah itu gimana lagi tuh? Sebenarnya seperti ini. Kalau penebangan pohon itu yang nanti dikelola menjadi buku ya kan? Kertas ya. Bumbu kertas jadi buku. Selagi masih namanya? Tebang tanam lagi nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Dan apa juga kan, koran-koran yang lama, buku-buku yang lama kan bisa didaur ulang, dijadikan buku lagi. Ya kan? Sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang berkutat di pohon-pohon sebagai bahan bakunya itu. Menebang aja dia tahu, nanamnya dia nggak mau tahu. Jangan itu jadikan alasan nggak cetak buku lagi ya. Iya. Tapi kalau di kampus lah Bang Bis, kalau di kampus itu masih ada nggak kewajiban contohnya harus beli buku ini gitu kan? Ya kalian dulu baca dulu buku ini, atau sebenarnya dosen-dosen sudah kirim aja PDF-nya gitu. Nah itu dia. Jadi beragam juga. Nggak semua kampus peraturannya beda-beda ya. Ada juga otonomi kampus. Jadi ada juga kampus yang sudah melarang penjualan diktat. Diktat ya? Karena memang diktat itu dianggap tidak kreatif lah ya. Iya. Tapi kalau untuk buku-buku yang ditulis sendiri sama dosennya sebagai bahan ajar, buku ajar masih dijual. Tapi kan dianggap tidak efektif, tidak mendukung teknologi. Teknologi sudah canggih sekarang, hemat, bisa jual PDF, Jika kalian melihat ada makhluk yang baca buku di negara ini, yap, dia adalah makhluk langka. Untuk kalian jadi edgy di negara Indonesia, tidak butuh ngerokok ataupun jadi anak punk. Cukup baca buku aja, kalian tuh udah edgy banget. Ini semua adalah hasil penelitian dari Universitas di Amerika Serikat, Connecticut State University.
di mana direportasikan hanya 0,001% dari masyarakat Indonesia yang mempunyai minat baca buku. Bisa share PDF, bisa sharing, tapi menurutku bukan itu. Nanti alasannya bukan karena memang tidak mau beli buku, memang karena tidak suka baca. Jadi ada kayak gini, ada pernah pertanyaan. Saya juga sering kan. Saya sering ngasih motivasi ke mahasiswa dengan membeli buku. Saya rajin beli buku, saya posting. Mungkin sebagian orang anggap, wah ini show off gitu ya. Iya, atau apa-apa pencitraan juga, ya. pencitraan. Kalau memang pencitraan dan show off ini menjadi motivasi bagi mereka kan bagus juga ya. Iya. Lalu ada yang nanya, Pak itu bukunya banyak betul dibeli, setiap hari ada, setiap minggu ada satu atau setiap bulan ada satu. Emang dibaca Pak, sempat dibaca? Enggak semua juga buku yang gue beli dibaca. Sama seperti ini, ruang podcast itu banyak buku-buku tebal. Aku yakin Iya. Bang Pawer juga nggak sempat baca ini semua. Terus Iya. itu apa dibeli? Menghargai penulisnya. Nah mungkin dengan membeli buku itu, aku menghargai penulis sehingga menghidupkan asa para penulis untuk tetap menulis karena bukunya dibeli. Bukunya dibeli. Ya, kalau untung-untungnya syukur-syukur kalau sempat misalnya aku butuh referensi untuk bahan kuliah, ya oh iya ada kemarin beli buku dibaca gitu. Ya minimal hiasan rumahku itu buku daripada yang lain-lain kan. Karena buku itu keren kan. Nah, itu kira-kira. Makanya kalau di kampus sebenarnya ya adalah ada dilema ya. Tidak jual buku atau samakah tidak jual buku dengan tidak menyuruh mahasiswa membaca? Tidak, karena mahasiswa sekarang pintar-pintar. Kan kalau kita dulu, saya teringat ya, waktu di kampus saya juga waktu S1, memang harus beli buku. Mau dari manapun maksudnya. Oke. Contoh mata pelajaran tertentu, mata pelajaran A. Masuk kau harus bawa buku itu. Oh, Gitu dia. Maksudnya ada nggak kira-kira penekanan-penekanan yang kayak gitu sekarang? Atau dia dipermudah dalam bentuk PDF atau dicari apa gitu? nah itu tadi soal buku tadi ya. Iya. Soal buku cetak inilah kita bilangnya. Ada beberapa dosen masih gitu. Masih gitu ya? Ini buku setiap kau belajar harus kau bawa. Tapi kan tadi itu Pak berarti tidak mendukung teknologi, kemajuan teknologi, sementara kita pendidikan kita mendukung kemajuan teknologi. Gitu. Kenapa harus bawa buku? Kan di handphone ada, di laptop ada. Iya. Nah tapi kalau ini soalnya terkait buku ya. Tapi kalau aku lebih menekankan harus kau baca. Maka aku ada satu strategi ketua. Aku beli buku manajemen pendidikan ini 5 biji. Jadi mahasiswa misalnya ada 15. Jadi yang 5 buku ini ku bagi ke mereka. Lalu silakan pilih bukunya, pilih timnya 3, kelompok belajarnya 3. Ini bukunya kau bawa pulang, jangan kau rusak. Kalau kau rusak, kau ganti beli baru sama aku. Itu. Tapi intinya minggu depan isinya buku itu harus kau presentasikan sama kami di sini. Setiap kelompok misalnya kau buku ciptaan karya si ini, kau presentasikan. Siap terkejut karena nyatanya masalah besar itu bernama jumlah buku kita. Nyatanya, dengan penduduk sebanyak ini, total buku yang ada sekarang itu cuma segini. Dan angka ini tuh sangat kecil, udah kayak uang jajan kita pas pandemi. Karena simpelnya, bayangin ini tuh ibarat satu buku yang dibaca ditungguin sama 11 orang. Dan ini beda kayak makanan yang tinggal dibagi, buku tentunya nggak bisa dipotong-potong. Itu pun belum ditambah sebaran buku yang banyaknya terpusat di Pulau Jawa. Padahal kalau kata organisasi yang satu ini, setiap orang itu minimal harus baca 3 buku tiap tahunnya. Dan coba kalian ingat-ingat sendiri, udah baca berapa banyak buku di Besok, apa sebenarnya inti buku manajemen pendidikan versi bapak ini, versi penulis ini, versi profesor ini? Jadi mereka akhirnya terpaksa membaca. Tidak ada alasan nggak punya duit. Tidak ada alasan tidak punya e-book. Lalu udah buku ini bukan samamu. Nah ini bukunya, kau baca. Minggu depan, bawa. Banyak manfaat di situ. Selain memaksa dia membaca, karena dia yang membaca, karena dia mempresentasikan, maka dia sudah pasti memang memahami isi buku itu. Isi buku itu ya. Nah itu mungkin kalau versi saya, mungkin mudah-mudahan dosen lain punya inovasi lain gitu. Ya kalau kita tengok kan Bang, seperti eranya Bang Goklip ini, mungkin di masa itu seperti orang abang masih punya rasa ingin tahu kemudian mencari buku. Yes. Kan gitu dia. Kita pengen tahu apa sih kira-kira buku yang membahas ini. Nah kalau sekarang kan rasa ingin tahu googling dong. Iya. Nah mungkin fenomena itu terterima kita nggak Bang kira-kira di era sekarang ini, sehingga ya udahlah di Google udah banyak, ngapain
buat buku untuk pindah ke sana sini pun susah bawanya gitu kira-kira. Oke, coba kita tes case itu. Hah. Aku dikasih waktu 2 jam untuk membaca buku. Terus dikasih juga seseorang 2 jam untuk membaca buku tapi dalam bentuk e-book. Berakhir-akhir mana ya bang? Saya yakin pesan buku itu lebih maksimal saya dapatkan karena saya hanya fokus terhadap tulisan. Coba kita buka HP, WA masuk terganggu. Bisa dinonaktifkan bang? Hah? Bisa WA dinonaktifkan? Nonaktifkan. Kalau gitu niatnya ya. Iya. Nonaktifkan. Dinonaktifkan semua gitu. Siapa namanya? Mau di pesawat. Mode pesawat. Tapi kan seperti Ini aku memperlakukan diriku sebagai Genji sekarang ya. Iya, Kan iya. biasanya Iya, betul. Genji itu sekarang paling jago kalau ngasih alasan. Iya. Bisa dimatikan. Tapi kan seperti ini, Bong, semuanya. Karena WA itu sudah menjadi kebutuhan. WA Iya. sudah kebutuhan, udah seperti kebutuhan primer gitu ya. Ya kan? Orang nggak mau menonaktifkan WA-nya walaupun dia sedang beraktivitas apa karena di WA itulah dia berinvestasi 80% terhadap kehidupannya gitu. Memang ada aja kasus seperti itu. Iya. Ada aja kasus itu. Siapa atau ketika membaca buku dalam bentuk fisik atau membaca e-book, saya pastikan saya lebih paham ketika saya membaca bukunya. Ya, sepakat. Yang kedua, seperti yang dibilang Bung ini tadi, bahwasanya saya salut sama beliau ini punya banyak buku ya. Nggak banyak bang, ada beberapa aja. Ya, artinya Dan dia penulis juga. ya, satu buku juga buat saya sudah banyak bu. Iya. Karena bagaimana sulitnya susahnya mengeluarkan sebuah buku. Iya, betul. Iya kan? Bukan persoalan di supply-nya, bukan persoalan tentang semakin sedikitnya para penulis untuk mengeluarkan idenya dalam bentuk buku, Iya. ya, tapi lebih kepada demand-nya. Artinya Genji dengan yang segala macam yang saya bilang tadi itu lebih suka membaca ringkasan daripada yang utuh. Iya. Kan lebih Ringkasan, ya. lebih suka dia membaca ringkasan. Contoh misalnya PDF itu kan ringkasan itu. Iya, iya. Hah? Kecuali e-book misalnya. Makanya generasi sekarang hobi Iya. membaca juga, tapi baca-baca status. Iya, iya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ambil skup lokal misalnya di tempat kita ini, coba kita tes case-nya. Kalau ada status Facebook, Iya. ya, yang kalau misalnya itu dituangkan ke dalam satu buku, cuma 1 lembar itu. Oke. Coba lihat komen pertama, panjang kali. Panjang kali komentar pertama. Hah? Artinya di sana, ya zaman sekarang minat membaca buku itu menurun. Kalau dibilang dibandingkan dengan zaman-zaman saya, drastis sekali menurunnya. Hanya untuk membaca selembar aja mereka sudah bilang panjang kali. Iya. Bagaimana kalau kita sodorin buku Das Kapital misalnya, Iya. yang segini tebalnya? Bagaimana Udah kita nggak mungkin lagi dibaca ya? Iya, bagaimana kalau kita sodorin misalnya tetralogi yang 4 biji gitu? Hmm. Hah? Yang segini-segini tebal satu buku. Dan itu kan nggak familiar lagi bagi mahasiswa bang. Nah, karena itu artinya kalau kita membaca sebuah buku, kita paham secara awal apa dibilang itu ya? Maksud munculnya buku itu, pesan yang apa disampaikannya, dan prediksi yang akan datang, ya utuh kita dapat di situ. Kalau kita membaca ringkasannya aja, ya tidak utuh kita dapat. Makanya analisis Genji sekarang ini kan rendah sekali analisisnya. Yang sudah menjadi develop country di mana kita masih developing. Contoh paling gampangnya adalah Singapura. Doi padahal tetangga kita, tapi minat baca buku mereka jauh di atas kita. Mereka ada di ranking 36. Oke, mungkin kagak fair karena penduduk mereka juga jauh lebih sedikit, alhasil untuk mengkonsentrasikan infrastruktur seperti perpustakaan akan terkesan lebih gampang dibandingkan negara Indonesia. Lalu di reportase ini, ada lagi 2 negara tetangga kita. Ada Malaysia di ranking 53 dan ada Thailand di ranking 59. Jadi kalau memang kita dibilang negara miskin kagak mampu bikin infrastruktur, kayaknya kagak fair ya. Terbukti dengan mereka yang GDP-nya lebih rendah, minat baca bukunya bisa lebih tinggi dibandingkan kita. Memang dengan konteks negara Indonesia itu banyak banget bagian-bagian pulau yang masih tidak bisa terjamah, membuat kita sulit untuk membagikan buku secara merata ke seluruh pelosok Indonesia. Jelasnya kalau di kota metropolitan seperti Jakarta sangat gampang untuk mencari toko buku atau perpustakaan.
Tapi kalau misalkan seperti di Papua, terlihat kan susahnya. Tapi to be fair, walaupun akses Jakarta nomor 1, tapi malah kota lain yang minat bacanya lebih tinggi. Begitu memandang sesuatu, ya dia hanya bisa memasukkan 1-2 variabel. Kalau di masa-masa saya dulu, Genji tertentu lah nih ya, nanti jadi marah pula Genji bang. umumnya lah, Umumnya ya. iya kan? Pada umumnya lah. Kalau masa-masa kami dulu, begitu melihat sebuah persoalan kasus, bahkan sampai 7-8 variabel bisa kita masukkan itu sebagai alat analisis. Alat analisis ya. Iya. Ada hal-hal itu bang yang luput dari mereka. Yang pertama kan soal buku ini sebenarnya mindset sebenarnya ya. Dia mau baca. Jadi kan dia buku ini kan berawal dari ingin tahu. Iya. Kalau dia berani beli buku berarti dia ingin tahu sesuatu. Sama misalnya kalau kita duduk di warung kopi, ya kalau kita lihat orang tua, ada kerennya tuh, ada koran keren. Nggak tahu lah apa informasi yang mau diambilnya dari koran, tapi dia punya rasa ingin tahu. Yang penting dia membaca gitu. Punya rasa ingin tahu dia ya. Nah sekarang kan nggak ke situ. Coba kalau misalnya kita ke warung-warung, mereka nggak ada rasa ingin tahu itu. Paling langsung ngajak main game segala macam. Jadi sebenarnya soal buku, soal mindsetnya dia pengen tahu apa enggak. Nah kalau dia beli buku sesuatu berarti pengen tahu di situ. Yang kedua memudahkan. Anak-anak muda sekarang kan malas ribet. Kalau baca buku full itu kan ribet. Ada pula AI sekarang. Makanya kalau aku pribadi AI itu merusak memang. Merusak kalau dari esensi pendidikannya. Karena dia mempermudah proses. Misalnya dulu kalau kita mau mengedit ini semua. Wah lama kali. Perlu kerja keras. Maka orang-orang yang berhasil buat ini adalah orang-orang yang perlu dengan kerja keras. Sekarang tinggal logo tetap dibuatkan sama AI. Gitu juga. Makanya kenapa aku tadi kasih buku ke dia, tidak kasih e-book, tidak kasih, nanti dikasih ringkasan, dibuat ringkasan dia itu ringkasan buku A, keluar iya, kita bacanya 5 hari, 10 hari baru dapat ringkasannya, dia 5 menit keluar. Iya. Ya kan nggak apa-apa, yang penting ilmunya dapat. Iya, ada esensi pendidikan di dalam itu, proses itu. Orang yang tidak melewati proses akan ada yang terluput di situ. Tapi kalau soal ekonomi gimana? Maksudnya membeli buku kan ya bisa kita katakan kena puluhan sampai ratusan ribu. Ya, kalau boleh dibilang lebih banyak biaya kuota lah dari beli buku. Lebih banyak biaya kota. Beli kuota mah mereka sanggup. Ya kan bisa nongkrong sambil wifi dia. Ya kan, oke kan beginilah, ya kan. Kok bisa nongkrong sambil wifi ketika dia nongkrong. Cobalah dulu misalnya, satu orang Genji menghabiskan uang 100.000 untuk beli kuota. Iya. Kalau beli buku udah bisa dapat 1 buku. Ada ini lagi gitu. Ada fakta yang agak aneh ini. Bukan aneh sih, tapi disadari mereka, tapi tidak disadari. Contoh gini. Jadi setiap kuliah nanya, siapa yang pernah beli buku? Atau minimal siapa yang pernah baca buku? Ada beberapa tujuan. Baca buku apa? Khalil Gibran. Baca buku apa? Lalu baca buku Asma Naudi. Baca buku apa? Rata-rata novel semua. Iya. Lalu gue kasih tanda. Tahu Freddy S. Oh bukan Pak. Bisa tanda. Memastikan aja kan. Freddy S ya. Masa aku itu. Oh. Aku kan agak tua juga sih. 90-an itu. Nah, jadi maksudnya, Aku belum lahir. oh iya, maksudnya kan yang mau pastikan begini, bayangkan. Karena pernah aku kasih tunjuk buku Refleksi Dosa Benih Indonesia itu. Buka di kalimat pertama. Wah, berat kali nih, Pak. Nah, poinnya di situ, kalian suka novel. Karakter orang Indonesia itu memang suka dibohongi, khususnya perempuan. Maka perempuan kalau dibohongi laki-laki, jangan marah, karena memang karakternya perempuan itu suka dibohongi. Kenapa? Suka novel kan? Novel itu sudah pasti ngisi bohongan dia. Iya. Kalian juga nonton film, pasti banyak film yang bohongan. Maka memang kita secara tidak sadar, secara psikologi suka dibohongi. Maka biasanya hubungan pacaran itu, kalau yang dia tidak bohong cepat putus. Kalau yang banyak bohong itu lama putusnya. Karena dia secara grafik gini-gini dia ketua. Nah itu faktanya. Karena coba film apa yang paling dia sukai? Film Korea, udah jelas bohongan, drama dia. Dia nggak suka yang nyata-nyata, dia suka yang bohongan. Itu fakta pula. Nah tadi aku terjebak. Siapa yang punya buku? Saya Pak. Dia punya buku 20. Tapi buku drama semua, buku novel. Iya pula ya. Nah itu dia. Padahal kita tujuannya tadi kita mau cari buku ilmiah kan, kajian-kajian ilmiah. Iya. Nah ternyata dia tidak baca itu. Yang dibaca dia justru novel. Ya memang kan kalau kita lihat dari data ke data, tahun ke tahun, secara global memang Indonesia ini secara nasional tingkat minat bacanya itu rendah gitu ya. Ya kalau dibilang
Rocky Gerung sedikit di atas Sispanse itu. 78 sedikit IQ-nya gitu. IQ sedikit di atas Simpanse katanya. Ya, karena kita di angka 78. Menyedihkan kan, Bu. Padahal Tapi kalau kita lihat apa? Maksudnya masa depan soal buku ini apakah akan berakhir di era ini atau sebenarnya akan kembali kejayaannya? Masih ada harapan nggak itu ya? sebenarnya kan selalu itu kan resource melihat kondisi dan situasinya. Para apa namanya penulis buku, saya masih bisa anggap bahwasanya penulis buku sekarang itu ketika menuangkan ide dan pikirannya ke dalam sebuah buku bukan soal persoalan ekonomis mata, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab moralnya sebagai orang yang berpikir. Maka pikirannya itu dituntunnya untuk diketahui orangnya melalui buku. Kalau misalnya penulis-penulis sekarang ini kan punya generasi ini, saya khawatirnya ketika para penulis itu lebih mengedepankan manfaat ekonomisnya daripada transfer pengetahuannya. Tentu kalau manfaat ekonominya yang didahulukannya, ya mungkin buku-buku perlahan-lahan akan habis dan sirna. Kayak kita tanya lagi sama penulis ini. Kalau apa orientasi abang menulis buku? Yang pertama, ingin bermanfaat supaya yang kupunya ini bisa dibaca orang. Karena tidak semua orang duduk di bangku kuliah, sudah di bangku sekolah. Jadi masyarakat umum bisa beli buku itu dan membaca apa yang kusampaikan ke masyarakat tentang. Tapi mahal bukumu, Bang. Murah itu. Murah. Bisa di apa kok? Nggak apa-apa kalau misalnya ada orang yang mau cetak bukan? Nggak bisa PDF-nya dikirim aja kan? Gitu dia. Iya betul. Ya misalnya ya tahan-tahanlah dulu kuota untuk 4 bulan jadi 2 bulan misalnya kan bisa dapat 1 buku untuk membeli itu ya. Sebenarnya kalau aku pribadi kalau memang misalnya lihat anak itu memang pingin kali baca, aku kasih gratis. Pingin gratis. Tapi gini juga ketua. Aku beberapa dari survei tadi itu soal buku fiksi dan non fiksi itu, ya kan dari soal buku itu. Ya kalau memang makmur sebagai penulis buku, tulis buku novel. Bisa kita lihat itu buku-buku terlaris itu ya buku-buku novel, bukan buku-buku ilmu. Pasar itu lebih tinggi, Bung ya. Jauh. Film juga kan begitu kan. Iya. Film juga begitu. Sinetron itu kan lebih banyak ditonton orang daripada film-film dokumenter. Ya, karena sejarah. Gini, membaca novel itu bisa mengocak-acik perasaan gitu. Iya. Kita masuk ke dalam cerita itu gitu ya. Dia main perasaan dia, bukan main pikiran. Nah, kalau baca novel kan, wah, kita seperti bagian, kita lah yang bercerita di situ, kita lah pemeran utama. Berarti kita mendiskriminasi para penulis novel. Mereka kan juga punya imajinasi yang bagus ya. Cuma maksudnya ya kalau boleh berimbang. Maka aku kemarin sempat terpikir, wah, coba dulu sekali nulis novel ini. Nanti novelnya Skripsi Bumi. Walaupun novelku itu tetap di dalamnya pesan-pesan pendidikan. Skripsi Bumi judulnya. Mudah-mudahan nanti tuntas lah itu kalau. Ya kalau ada falsafah bilang gini, kerjakan apa yang kamu tulis, tulis apa yang kamu kerjakan. Kira-kira itu masih relevan nggak dengan kondisi yang sekarang? Maksudnya kan menulis itu bagian juga mengabadikan ide. Mereka kebanyakan itu adalah buku dari bantuan pemerintah yang dari tahun 90-an. Ya, dari 30 tahun lalu. Ibaratnya siswa yang dulunya baca buku di sini tuh udah sampai lulus, dapat pacar, putus, dapat pacar lagi, nyari kerja, reunian, nikah, punya anak, dan anak yang masih baca buku yang persis sama. Sungguh sangat miris. Apalagi kalau kita dibandingin sama negara lain yang bisa baca rata-rata 15-30 buku tiap tahunnya. Atau bahkan kayak negara ini di mana baca udah jadi tradisi sampai ada istilah buat orang yang baca buku sambil berdiri. Iya. Aku jadi ketawa aku. karena gini juga ketua. Ini kan anak-anak Gen Z ini kan tadi itu ada misalnya kayak soal membaca buku tadi ya. Mereka lebih memilih mengambil intisarinya, ringkasannya tanpa proses membaca semua buku. Ternyata ada juga efeknya itu. Jadi kalau disuruh menulis kayak pun menulis, tapi tak apa aja tulisin story-nya. Kan rajin ya, nulis juga dia gitu. Bawa tulisin tak apa aja. Habis itu udah, karena dia nggak perlu esensinya dia, nggak perlu. Dia cukup dapat intisarinya aja. Prosesnya itu nggak perlu, maka dia suka hati aja nulis dia. Padahal yang kita tulis kita maksud tadi itu, kalau misalnya kita
tambahi ketua, tulis apa yang kau pikirkan dan kerjakan. Lalu pikirkan dan kerjakan apa yang kau tuliskan. Ditambahi dia. Karena tadi kalau aku bilang itu tulis apa yang kau kerjakan, dikerjakannya main game yuk kan gitu. Tanpa dipikirkan itu bagus gak ini tulisnya itu. Karena kan selalu ada ungkapan bilang ingatan tak selalu setia kan, sehingga kita harus menulis gitu kan. Betul. Tapi kalau Bang Goklip lah, sebenarnya kan kalau kayak di era abang sebenarnya novel-novel itu juga kan merangsang kita berpikir juga. Yang paling banyak seperti novel-novel filsafat gitu kan. Sebenarnya kan banyak juga. Ya kita bilang juga seperti buku-bukunya Pram juga kan bukan sepenuhnya juga bercerita soal ada di situ. Iya, romantisme juga ada di situ. Dia buat juga aktor yang fiksi juga ada kan gitu dia. Maksudnya kalau kita lihat kan sebenarnya kenapa mereka tidak tertarik gitu? Aku membaca tetralogi, aku membaca buku Pramudia Anantatur gitu loh. Iya, jadi seperti ini yang saya lihat ya. Saya tidak melakukan diskriminasi terhadap bentuk-bentuk tulisan itu dalam buku. Apakah dia itu misalnya novel, apakah dia itu romantisme, apakah dia itu buku pengetahuan, apakah dia tentang logika, iya kan? Ya silakan aja itu misalnya lah dulu beredar sehingga idenya itu, fiksinya itu, ya kan, ya bisa dibaca oleh masyarakat. Hanya satu yang membuat saya itu agak mulai gimana ya Genji sekarang ini ya, lebih kepada membaca sesuatu yang bermain perasaan, tidak membaca yang sifatnya mengasah logika gitu. Dia suka yang emosional ya, bukan yang rasional gitu ya. Iya, misalnya dalam bentuk seperti yang dibilang Bung tadi lah, novel itu. Gini ya, dulu saya waktu mahasiswa tergabung di sebuah organisasi yang sifatnya diskusi publik itu. Kalau saya minimal tidak pernah membaca 3 buku tuntas, saya diejek gitu. Iya, betul. Bahkan kalau masuk ke ruang diskusi, kamu masih 3 yang kau baca, sana belum kapasitasmu di sini. Berguru kau dulu berguru begitu. Betul. Kalau sekarang bahkan ini ketua salah satu organisasi yang tergabung di Cipayung pernah kutanya, udah berapa buku yang pernah kau baca? Belum pernah. Atau roman atau apa saja yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan saya itu. Jadi saya akan menasihatkan diri saya melakukan apa yang telah saya lakukan dahulu. Tapi dalam keadaan sekarang, nasihat itu tentunya kepada cucu saya. Itu dia supaya ya memanfaatkan prasarana network yang diberikan oleh umat manusia. Dulu saya harus beli bukunya, saya harus pergi ke perpustakaan. Untuk bisa masuk saya harus bayar, sewa bukunya, harus catat, harus berikan pada waktunya kembali. Sekarang tidak, saya bisa tanya, ada pertanyaan saya masukkan ke mana, ke Tante Google. Saya tanya, saya sebentar dapat usul, ini adalah ini. Dari situ saya masuk ke mana, enggak ke Google atau tetap di Google, atau saya masuk dalam internet mencari web yang berkenaan dengan nama tersebut. Jadi sebenarnya tanpa saya kehilangan waktu untuk pergi ke tempat lain. Lalu bagaimana tingkat analisisnya, tingkat kritisnya memandang sesuatu hal itu dengan meletakkan beberapa variabel, ya, artinya rendahkan analisisnya itu. Kalau di dosen, Bang Bismar, ada nggak abang temukan dosen yang malas membaca juga? Ya ini kan maksudnya, siapa tahu yang ditiru teman-teman kita ini. Ya kalau case pasti ada lah. Tidak kan? Ini case ini pertanyaannya. Secara umumnya itu. Ada nggak kira-kira ditemukan gitu loh? Dosen yang malas membaca. Iya, gitu kan?
Kupikir banyak juga. Ya karena kan kalau mungkin di era abang ya, maksudnya di era kita aja masih kita temukan gitu. Contohnya ada buku baru nih, nggak update dia gitu ya. Iya, tapi ini maksudnya dosen itu kan biasanya kan duluan menyampaikan ada buku baru yang keluar gitu kan. Iya. Nah, maksudnya hal-hal yang seperti itu masih apa nggak ya? Kalau untuk di lingkungan dosen Banyak juga yang sudah mengabaikan soal membaca itu ya. Iya banyak juga. Kalau menurutku banyak juga. Dan bukan hanya dosen juga, tapi dosen lah ya karena ya kasus Sahroni kemarin sama ya Syahrini siapa yang kemarin digeruduk itu kan fakta itu. Tidak ada buku di situ. Iya. Jadi mereka gambaran sosial juga. Pak Wapres kita juga kemarin pindah kan. Tapi kalau dosen ketemu dosen gitu masih sering nggak bicara isi buku sih Bang? Atau sebenarnya lebih banyak bicara soal gaji yang rendah? Banyak juga. Ya kan dinamikanya banyak juga karena selain mengajar mereka juga mikirkan kembali nanti kalau misalnya keluhan ya gaji guru dan dosen ditinggikan supaya mereka sempat berpikir untuk buku-buku, untuk pengembangan diri, inovasi. Ini enggak. Ya pulang kuliah dia misalnya pulang ngajar harusnya bisa duduk diskusi kemana pengembangannya begini harusnya bisa kan. Ini enggak, pulang lah dia ngojek. Tapi kalau seperti ini Bung, misalnya kan Bung di komunitas dosen lah, ngumpul-ngumpul terus ada dosen itu, waduh ini buku baru nih bagus ini. Ada nggak seperti itu? Ada. Masih ada juga sambil ya, menunjukkan bukunya gitu. Ada. Masih ada ya? Ada di kampusku, aku mendatangi beberapa kantor dosen gitu, berserak buku itu. Ada, wah sempat boleh pinjam ini Pak. Dan setelah pinjam dua bulan diingatkan mana buku saya. Berarti dia memang pecinta buku dia. Betul. Padahal harapan kita mudah-mudahan kita tanya lagi tambah buku satu koleksi gitu ada. Tapi mungkin juga ya nggak tahu ya di kampus lain nggak lebih dari 50%. Ya nggak lebih dari 50%. Jadi apa ya? Niatnya juga kan dia bukan pecinta ilmu juga mungkin. Termasuk guru. Banyak guru sama dosen itu kan bukan pecinta ilmu, tapi memang dia jadi itu tuntutan kehidupan. Soal pekerjaan aja. Bukan pecinta ilmu. Kalau dia pecinta ilmu pasti beli buku dia kan. Pasti nyari buku, beli buku gitu. Nah di situ mungkin bisa jadi akar persoalan mungkin ya, karena kan yang setiap hari bertemu dengan mereka, ya pada akhirnya akan mereka tiru juga kan itu dia. Akan mereka tiru. Di kelas dia tidak memberikan motivasi untuk membeli buku, maka dia tidak beli buku. Iya. Tidak pamer buku, maka mahasiswanya juga tidak terpikir ke buku. Betul. Nah, itu juga. Ya sama seperti yang abang bilang tadi, soal kalau kau tidak membaca 3 buku ini, sudah kau kesana gitu. Nggak layak gitu. Saya pribadi pernah juga digitukan, gitu. Ketika kita nongkrong di kafe, kemudian aku tanya sama senior ketika masih mahasiswa kan, Bang, Tan Malaka itu siapa sih? Aku tanya, Tan Malaka itu siapa sih? Jawabannya simpel aja. Kau sudah pernah baca buku Tan Malaka atau tidak? Belum. Sudah, nggak usah tanya. Kau baca dulu katanya. Nah, maksudnya kalau sekarang memang sepertinya aku pribadi pun tak sanggup sepertinya membuat kayak gitu kepada mereka. Kenapa ya? Maksudnya ketika mereka bertanya gitu kan, Soekarno itu siapa sih Bang? Kau sudah pernah nggak baca bukunya? Belum Bang. Udah nggak usah kau tanya. gitu. Seperti itu memang buat saya bukan dalam bentuk penghinaan terhadap junior enggak, tapi itu bentuk motivasi. Bentuk motivasi sebenarnya. Pendidikan itu, proses pendidikan itu. Iya, proses dalam kehidupan untuk membangun jati diri yang sebenarnya itu. Contoh misalnya, aku selalu percaya bahwasanya ide itu selalu hadir kapanpun masanya. Iya. Contoh misalnya teori tentang ambivalen politik, ya kan, yang dituliskan oleh tokoh dulu. Sekarang tetap kita bicarakan itu. Iya betul. Artinya ide itu selalu hadir, nggak pernah mati itu. Dan itu bisa kita dapat di mana? Hanya melalui buku kita. Melalui buku ya. Buat saya ya, terlepaslah dulu ada kecanggihan teknologi, ada peradaban yang sekarang kita kan harus ikut arus itu dengan peradaban itu. Oke, sah-sah saja, silakan aja ikut arus dengan peradaban. Tapi khusus untuk buku,
ya saya nggak toleransi sana. Wajib itu ya. Wajib. Nah kalau di kampus lah Bang, menurut Abang buku apa yang paling wajib nih bagi mahasiswa nih? Kira-kira sepanjang yang pernah Abang kulik, Abang baca, ini perlu sebenarnya ini untuk dibaca oleh mahasiswa gitu ya. Nah, apa kira-kira buku yang cocok gitu kira-kira? Ini untuk teman-teman mahasiswa lah, seharusnya lu baca ini gitu ya. Sama seperti ketika Rocky Gerung bilang, ya seharusnya para pemimpin-pemimpin kita ini baca dulu itu soal filsafat barat. Harus baca katanya. Iya gitu kan. Itu tadi yang mau kusebutkan, tersebutkan sama ketua kan gini dia. Jadi ada tren baru kan tentang Ferry Irwandi itu ya. Iya. Soal dia bilang tidak perlu jurusan filsafat. Iya. Tapi dia tidak bilang tidak perlu belajar filsafat. Kalau menurutku memang yang paling penting sama mahasiswa sekarang ya buku filsafat. Maksudnya Buku bukan filsafat, berarti ya. dia jadi ahli filsafat, bukan. Dasar. Memang filsafat adalah dasar, akar Ya. dari sebuah ilmu. Supaya kalau metodologi berpikir kan dapat dia ya. betul, untuk Konstruksi mengasah berpikir. critical thinkingnya aja, untuk Iya. mengasah logikanya, untuk mengasah berpikir kritis. Filsafat itu, kalau bilang kan filsafat itu berawal dari keraguan, agama berawal dari kepercayaan. Iya. Mana lebih bagus, ragu atau percaya? Kalau saya ditanya, untuk ilmu ragu. Ragu Kalau soal baru kepercayaan percaya sama lebih bagus ya. betul. Kalau kepercayaan sama Tuhan absolut, kita nggak Iya. bisa ragu. Tapi kalau untuk ilmu, untuk semuanya harus ragu, karena kepercayaan yang datang dari keraguan itu pasti sempurna. Iya. Misalnya kalau aku kasih contoh ke mahasiswa, kalau misalnya ada cowok yang ngajak kau berpacaran, kau jangan percaya, ragu. Kalau kau ragu sama dia, kau akan mengkorek semua tentang dia, akhirnya kau percaya. Maka sempurnalah kau sama dia, karena kau sudah tahu semua tentang dia karena ragu. Coba kalau kau percaya aja, dibilangnya apapun kau percaya aja, Iya. padahal palsu. Kalau tadi bawa ke kampus, ya misalnya dia di pendidikan, dia harus belajar baca. Ya memang harusnya di mata kuliah, di kurikulum itu kan di sebaran mata kuliahnya ada biasanya. Filsafat pendidikan kalau pendidikan, hukum filsafat hukum, pertanian filsafat pertanian. Meskipun nanti mungkin di sebaran mata kuliah itu berbeda-beda. Misalnya kayak hukum, pernah masuk ke hukum, mereka bilang fakultas hukum itu justru di akhir. Kalau aku bilang di filsafat pendidikan harus di dasar. Iya. Sehingga dia punya dasar. Oh, masa iya sih? Akan ada pertanyaan begitu. Filsafat ekonomi di dasar maunya di semester 1 atau semester 2. Tapi hukum punya pendapat lain, mereka harus di akhir. Ya silahkan, nggak masalah. Yang penting dia belajar itu kan. Tapi kalau buku yang paling menyentuh yang pernah Bang baca apa? Udah baca berapa ribu? Oh, oke, saya tuh baca kurang lebih 1 buku per minggu. 1 buku per Iya, minggu? Dan kalau baca tuh saya rajin baca mungkin semenjak 10 tahun yang lalu. Okay. Tapi sebelumnya mungkin nggak setiap minggu. Gitu. What's your favorite book, Pak? Saya tuh kalau ke toko buku random, jadinya saya ambil top 10-nya aja dan saya nggak ngeliat topik. Oke. Mau topiknya mengenai fisika, mengenai musik, ekonomi, apapun saya ambil aja. Gitu. Dan itu cara saya dari awal ya untuk memaksa diri untuk supaya Luas ya, Pak? broad based Iya. ya. Gitu. Makanya aku lihat podcastnya Pak Gita nyambung aja ngomongin apapun itu dari A sampai Z juga tetap nyambung. Untuk Bapak dulu nih. Terlepas untuk apa? Maksudnya apakah untuk dunia pendidikan atau bahkan pribadi Abang gitu? Maksudnya, setelah membaca buku ini kok ada sesuatu yang menarik gitu kira-kira? Ya tetap filsafat memang. Soal filsafat. Soal kan? filsafat. Supaya kita di filsafat itu diajarkan keraguan kan. Semua ada karena alasannya ada. Iya. Nah, itu yang paling perlu sama mahasiswa. Semua ini ada karena punya alasan. Maka setiap apapun yang ingin kau ketahui, ada alasannya. Kalau ada alasannya, sekarang mahasiswa, nah itu, terima kasih gitu. Itu manti yang bagus. Kenapa mahasiswa malas beli buku? Karena dia tidak punya alasan beli buku. Tidak ada alasannya. Nggak ada alasan. Kenapa harus beli buku aku? Iya. Kan bisa baca Google. Tadi Iya. seperti bilang Bang Ogri. Ya kita nggak punya alasan beli buku. Nah tadi, kalau akhirnya pendidikan kita, guru dan dosen berhasil memberikan alasan kepada mahasiswa untuk beli buku, mungkin mereka beli buku itu. Nah zaman ini ternyata juga memberikan mereka alasan untuk tidak membeli buku. Iya. Nah, teknologi ini membuat mereka punya alasan ngapain harus beli buku karena ada e-book. Jadi pembenaran, padahal e-booknya juga nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca. Sama seperti yang bilang Bang Ogri tadi. Ya kalau baca buku dia beda, dia baca buku sama baca E-book. e-book tadi beda. Ya kalau kayak kita kan, ya kalau yang kita ikutin gitu ya kan. Ya bahkan kalau kita perjalanan di dunia aktivis, ya
hampir kita bilang segala bidang ilmu gitu ya. Ya. Kan maksudnya biasanya kita langsung terngiang-ngiang gitu. Pendidikan, Faulover nih, pendidikan kaum tertindas ya, kan kira-kira gitu. Tapi kayaknya era sekarang itu susah sekali gitu loh menemukan itu. Susah sekali gitu. Kayak ketika kita bicara ekonomi tentang status kelas, oke, Das Kapital katanya. Ketika kita bicara soal nasionalisme dan sebagainya, bicara bukunya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, atau di apa namanya, DBR ya, di bawah bendera revolusi gitu. Sekarang sepertinya susah sekali mengenalkan itu ke generasi yang di bawah kita lah gitu. Tapi kalau Bang Goklip lihat, apa buku yang paling penting nih mereka baca? Kalau ada mahasiswa ingin tanya, sebaiknya saya mulai baca buku apa? Nah itu saya bisa jawab, tapi walaupun itu bukan buku favorit saya, tapi saya tahu dia akan membantu. Misalnya, Anda jadi mahasiswa filsafat, atau mahasiswa sosiologi, mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, mahasiswa apa aja. Mahasiswa semester 1 dalam mata kuliah apa aja sebaiknya membaca buku dari Bertrand Russell yang sangat tebal, History of Western Philosophy, itu yang sebalnya mungkin 1.500 halaman, tebal banget. Karena di situ diterangkan sejarah intellectual history itu. Dari awal sampai abad 20 itu. Jadi kita bisa baca tentang perkembangan ilmu ekonomi, perkembangan sains di situ, perkembangan matematik, perkembangan filosofi di dalam satu buku itu. Apa buku yang paling penting gitu ya? Oke, buat Genji, saya sarankan sebelum masuk ke teori-teori ilmu yang lain, coba masuk dulu ke filsafat dasar lah. Filsafat dasar ya? Filsafat dasar. Sebenarnya novel-novel filsafat kan banyak ya? Apa? Novel-novel filsafat. Oke, novel-novel filsafat. Ini nih, salah satunya nih. Nih, Dunia Sofi nih. Iya, novel filsafat. Oke. Boleh memang novel-novel filsafat, tapi itu kan novel-novel filsafat itu nggak pure lagi menceritakan tentang seperti apa sejarah filsafat, sejarah filsafatnya ya. Dan juga logic thinking. Kalau logic thinking itu kan lebih utuh kita dapat di filsafat dasar itu. Cobalah dulu mulai dengan filsafat dasar yang ringan-ringan aja lah, karena kan ada filsafat dasar yang ringan. Iya. Begitu masuk nanti bertingkat. Ada buku pengantar filsafat. Iya, ada itu. Kalau udah siap itu bahkan yang sampai bikin muntah kita juga kan bisa itu kan. Nah, jadi cobalah dulu masuk ke filsafat dasar dulu supaya logika itu bisa bekerja. Filsafat kan mengajar kita berlogika dengan ketika memandang sesuatu kita mempertanyakan gitu, bertanya sehingga pemahaman kita tentang sesuatu itu luas. Kalau sudah luas pemahaman kita tentang sesuatu, ya bisa dari sisi kritiknya kita bisa masukkan, dari sisi manfaatnya bisa kita masukkan argumen kita di sana. Seperti itu, Bung. Jadi kalau dibilang saya pertama sekali membaca buku suka dengan buku itu ya buku-buku filsafat. Setelah itu baru masuk saya ke teori-teori sosialis, masuk ke teori humanis, ya akhirnya juga segala teori-teori segala macam dibekali kerangka berpikir. Iya, kerangka apa kan banyak teori-teori di sana, dan juga tentang akhirnya kita seperti ini. Kalau saya membaca sebuah buku, tentu pesan buku itu mengcounter atau mengamini teori-teori sebelumnya. Iya. Kan seperti itu kan, teori-teori sebelumnya. Nah, ketika saya membaca buku, ketika dia mendukung teori sebelumnya, apa sih teori sebelumnya? Makanya saya masuk ke sana. Kenapa dia membantah teori sebelumnya? Maka masuk saya. Artinya, satu buku itu mendrive saya ya untuk lebih menyusuri lagi seperti apa itu perkembangan teori-teori yang dimaksud dalam buku itu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi, ya kita dituntun terus untuk mengetahui kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Apa sih sejarahnya ini? Jadi semakin luas. Ya akhirnya minat membaca itu semakin tinggi, akhirnya jadi suka. Jadi hobi jadinya. Jadi hobi ya. Jadi hobi. Ya, kalau Bang Bismar lah. Maksudnya ini kita berikan juga tantangan untuk teman-teman yang sedang melihat ini gitu ya. Abang kan sudah menulis buku berapa nih? Ada 8. Ada 8 buku. Iya. Maksudnya ketika ada nih yang komen nanti untuk
aku nggak ada buku tapi aku pengen baca katanya. Gimana itu bang? Mau nggak abang sedekahkanlah minimal sama mereka ini satu-satu gitu. Berapa buku yang bisa abang kasih? Satu ya, satu buku ya. Abang sampaikan lah pula. Siapa yang siapa yang pertama kali menjabri lah. Oh menjabri ya. Menjabri. Karena kalau kita layani semua tiba-tiba 2.000 percetakan tuh berjuta. Sampai yang pertama kali menjabri kita kasih. Japri bayar apa? Terserah bayar apa. By WA, by email atau apa? Pokoknya pertama kali gue baca, nah berarti dia orang yang beruntung. Setelah nonton podcast itu, Jay. Berarti Tapi sebenarnya- komentar pertama yang minta di sini lah berarti ya. Tapi sebenarnya ya tadi tuh kalau ada bagusnya tidak dikasih. Gitu ya. Sehingga yang memang mendapatkan itu yang memang punya niat. Yang punya niat. Iya. Dan niat itu ditentukan juga dengan usahanya kan. Iya. Nah, usaha yang paling besar pasti kalau usahanya besar untuk mendapatkan buku itu mungkin tidak akan disia-siakannya. Bukan berarti harus beli, bukan. Tapi kalau dia beli, pasti dihargainya itu. Kalau dia dapat begitu saja, kan kayak main cewek itu ya kan. Iya. Kalau ceweknya cepat kali dapat, ya baikkanlah itu. Iya. Tapi kalau payah, dia biasanya dihargainya. Gitu. Nah ini sebagai yang terakhir lah ini, pertanyaan terakhir. Ada fenomena sarjana, tamat sarjana, tak tamat satu pun membaca buku. Tapi dibandingkan dengan person yang satu lagi, tamat SMA, tapi ratusan buku yang dia baca. Sebenarnya posisi yang ideal itu di mana? Ya harus tamat sarjana dan baca buku. Nah, kalau kita diperhadapkan idealnya. Iya. Kalau kita diperhadapkan dengan realita itu, kondisi ini antara SMA sama si sarjana ini, sebenarnya siapa yang layak kita perhitungkan yang punya ya kita bilang pengetahuan? Udah pasti yang tamat SMA dan membaca banyak buku. Nah. Karena yang sarjana dan tidak membaca buku, ya sarjananya kan nggak ada artinya sebenarnya. Kalau kurangnya kalau dia tamat SMA hanya membaca buku, dia kalah di kerangka berpikir. Berarti berpengetahuan itu bukan karena titel, tapi karena banyak membaca buku. Biar gue perjelas kalau itu. Berpengetahuan bukan berarti sekolah. Karena pendidikan tidak sama dengan sekolah. Pendidikan itu ada di mana-mana, proses pendidikan itu ada di mana-mana. Seperti yang pernah kita bilang, dunia ini cuma ada satu. Kalau di sana dibuat dunia itu ada dua, yang satu pendidikan dan yang dua lain-lain. Bagiku dunia hanya ada satu, pendidikan. Karena semua yang ada di dunia ini adalah proses pendidikan, mulai dari lahir sampai meninggal. Tukang parkir punya pendidikan itu, ada proses pendidikan. Iya. Jadi kalau disamakan misalnya sekolah sama dengan pendidikan, tidak. Ada orang yang sekolah nggak berpendidikan dia. Tapi ada orang yang berpendidikan tanpa sekolah. Tadi seperti saya bilang, baca buku dia. Ya kalau misalnya kita bilang dia mungkin ada di Indonesia ini atau di negara di dunia ini orang yang nggak masuk sekolah tapi pintar. Karena dia baca buku. Karena itulah proses pendidikannya. Jadi kalau misalnya justru kan pendidikan pertama itu ada di keluarga ya. Sejarah pendidikan itu kan ditulis bahwa pendidikan pertama itu adanya di sekolah. Di keluarga. Guru pertama kita itu mama kita. Ya kan, lingkungan sekolah pertama kita itu adalah keluarga. Maka kalau aku pernah terima kalau misalnya kalau di kampung kita biasanya kan, Bang, loh kali kau tahu dia jadi gurunya disalahkan. Lah dia pertama kali sekolah di rumah itu. Di rumah ya? Iya. Kalau mau gurunya yang dianggap menyekolahkan itu ya gaji. Kembali lagi naikkan gaji guru 30 juta. Supaya dia cocok dibebankan itu bahwa kalau apapun kesalahan disalahkan guru. Kalau gaji 30 juta oke lah. Ini gaji 1 juta disalahkan pula lagi. Tapi kan Bang Goklip, syarat untuk masuk kerja itu kan bukan syarat berapa buku kau baca, tamatan apa kau gitu kan? Iya. Kan itu realita kita nih. Ya di kita ini kan masih. Atau jadi anggota dewan juga kan gitu Bang? Iya. Jadi seperti ini, di kita ini kan masih menganut bahwasanya setiap keluaran institusi pendidikan, maka dia sudah dianggap berpengetahuan. Karena itu untuk menguji pengetahuannya dibuat syarat. Skripsi, ijazah misalnya kalau Artinya setiap orang yang keluar daripada institusi pendidikan dianggap sudah berpengetahuan. Padahal faktanya kan enggak. Iya. Kan enggak kan? Betul.
anggapan itu bolehlah dulu sah-sah saja misalnya seperti itu. Tapi secara fakta juga banyak kita Jurus 3D aja udah pasti C. Nah itu dia. Datang duduk diam. Jadi kalau dibilang mana lebih mendapat respect dari saya lah dulu ya. Iya. Orang yang punya gelar SSSS, tapi nihil dalam hal membaca buku, daripada tamatan SLTA tapi dia punya banyak buku. Jangan salah, Bu. Founding father kita, nggak semua itu duduk di bangku perkuliahan. Iya. Sultan Syahrir misalnya. Betul. Tapi bacaannya jangan ditanya. Iya. Begitu dia masuk bahkan ke ranah internasional juga berdebat dengan bangsa-bangsa barat yang katanya peradabannya sudah tinggi, mampu dia kalahkan itu. Karena apa? Dia banyak membaca buku. Ya, sebenarnya sistem pendidikan kita udah ada benarnya. Misalnya kayak sarjana itu kan diwajibkan buat skripsi. Ya, karena logikanya kalau dia buat skripsi dia butuh referensi. Butuh referensi beberapa buku untuk menjadi satu skripsi. Penelitian dia itu membutuhkan beberapa referensi. Makanya dosen-dosen kadang memang ya manalah bukunya nih, tunjukkanlah bukunya 6, 7 itu salah satu. Tapi kalau aku memang tidak terlalu maksa, tunjukkan aja e-book yang sudah aku jadikan referensi dari skripsi ini. Nah, tetap aja ada kebocoran itu memang. Ada yang skripsi catering kan. Jadi dia nggak jadi. Betul. Plagiat. Ada yang 2,5 tahun tamat S3-nya. Ya kan? Ada yang justru nggak nampak kan gitu. Nah, itu yang merusak sebenarnya. Jadi sebenarnya sistem itu sudah lumayan bagus. Dia buat misalnya, ya kalau boleh SMA juga. Salah satu syarat tamat SMA mungkin menulis tugas akhir gitu. Walaupun dia mini skripsi, semi skripsi lah. Kalau skripsi misalnya 60 halaman, buat makalah lah mungkin 5 chapter, ini cukup 3 chapter. Tapi diajarkan dari mereka. Akhirnya mereka punya dari SMP itu udah punya karya, punya buah pikir yang dikumpulkan dari beberapa referensi, bisa buku, bisa jurnal, bisa juga itu. SMA mungkin sudah ada yang memperoleh itu atau belum ada yang nggak tahu. Tapi aku kasih usul ada itu. Ada usulan dari salah satu pesantren itu juga. Dia mau buat tamatan pesantren itu harus punya satu karya. Tulisan seperti itu. Nah, dengan harapan itu bisa jadi bukti bahwa dia sudah baca buku itu. Ya Bang, sebagai closing nih Bang Goklit, apa pesan yang bisa Bang sampaikan supaya teman-teman kita per hari ini, baik yang siswa ataupun yang mahasiswa lah kita bilang, untuk pentingnya soal buku ini. Data UNESCO, Indonesia ada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia dengan minat baca hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Kalau sejak kecil kita terbiasa dengan lingkungan yang mendukung, peluang untuk suka membaca pasti jauh lebih besar. Buat generasi muda, terlebih generasi Gen Z ya, cobalah masuk membaca sebuah tulisan yang sifatnya utuh, berarti dalam bentuk buku. Paling enggak selama kalian ini, apakah itu duduk di bangku kuliah, paling enggak bisa menyelesaikan minimal 3 buku lah, supaya bisa menjadi kebanggaan itu. Banyak hal-hal yang menjadi alasan memang, tapi apapun itu katanya, saya masih yakin bahwasanya begitu kalian ini membaca sebuah buku, maka cara berpikir, mindset kalian akan terbentuk oleh pesan dari buku itu sendiri. Jadi jangan pernah menolak dan jangan pernah hindari buku. Lebih bagus Anda menghindari game online daripada menghindari buku. Pesan dari Bang Bismar? Ya, membaca buku berarti pengen tahu. Aku nggak apa-apa lah pinjam apa sih gitu ya, istilah Nabi Muhammad ya. Jadi bahkan Nabi Muhammad itu dulu pertama kali Tuhan pilihkan satu kata ajaib itu, Iqra, baca. Berarti saking pentingnya baca itu. Jadi kalau aku tadi bilang tidak Islam kalau tidak rajin baca, karena dulu Muhammad disuruh pertama kali baca. Bayangkan dari miliaran kata, kosakata itu yang dipilihkan Tuhan untuk Muhammad itu baca. Kalau kau tidak baca berarti kau, ya begitu juga mungkin ini sebenarnya berlaku ke semua orang kan.
itu membuktikan bahwa kata baca itu ajaib sekali. Nah, kalau kalian tidak baca, sayang, kalian nggak akan dapat makna arti dari kata baca itu. Jadi mulailah sekarang dengan membaca. Ya, teman-teman sahabat Piramida Podcast, terima kasih Bang Bismar dan Bang Gokli. Ya, falsafah yang sudah lama sebenarnya menjadi pegangan banyak orang bahwa buku itu adalah jendela dunia. Ya. Kalau teman-teman tidak pernah membaca buku, ya tentunya sebenarnya secara ide sedang tidak melihat apa-apa atau buta. Baik, terima kasih teman-teman sahabat Piramida Podcast. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you Bang Gokli, Bang Bismar, terima kasih banyak. Naikkan gaji guru. Naikkan gaji guru. Thank you.